Halo teman-teman, ini adalah video pengantar untuk seri mengenali kedamaian dalam gejolak pikiran dan emosi. Nah, selain sebagai pengantar, tentu saya akan menjelaskan tentang ini apa dan juga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat sendiri. Jadi sebenarnya seri ini apa? Seri ini adalah seri yang mewawancarai beberapa orang, baik yang tipenya energinya ke dalam atau disebut introvert kadang-kadang, kemudian yang energinya keluar yang disebut extrovert. Saya mewawancara beberapa orang yang menurut saya sudah kompeten di dalam melihat realitas sejati. Melihat realitas sejati, melihat hakikat dari diri kita sendiri, kita menjadi lebih mantap di dalam menyentuh, mengolah emosi. Kita tidak memblok emosi, kita juga tidak memusuhi, kita tidak hanyut, tapi kita berani untuk mengolah setiap kontraksi-kontraksi yang ada. Nah, orang-orang yang nanti akan ada di playlist ini sudah diwawancara adalah orang-orang yang telah mengenal hakikat sejati itu dan juga mempraktekkan hakikat sejati itu di dalam pengolahan emosi. Nanti akan ada dua tipe yang sebenarnya dapat kita tonton semuanya. Misalnya yang tipe ekstrovert itu nanti ada Andreas, saya sendiri, ada Michelle, dan ada yang lain. Nanti yang tipe introvert ada istri saya sendiri, ada istri saya sendiri Winnie ya, Winnie, kemudian ada Mas Adi Prayuda, Ko Effendi, dan lain-lain. Nanti setiap orang juga beda-beda. Keunikannya itu loh. Jadi sesama introvert energinya mengalir ke dalam, juga keunikannya agak berbeda-beda. Sesama yang energinya keluar juga beda-beda. Nah, di sini diharapkan teman-teman menonton beberapa orang ini mendapat berkah tentang bagaimana mengolah emosi, menyentuh emosi, berdiam di dalam kesadaran. Nah, sebelum teman-teman tentu menonton beberapa orang yang telah ada di playlist ini, mungkin saya akan menjawab pertanyaan ini sendiri. Dan ya ini semoga juga menjadi berkah buat teman-teman. Oke, jadi nanti bisa kita bandingkan bagaimana gayanya, bagaimana keunikan dari masing-masing itu memang berbeda-beda. Tapi intinya sama, tidak memusuhi, tidak mengusir, tidak hanyut. Kesadaran yang apa adanya. Oke? Semoga berkah seri ini buat teman-teman. Kita berdoa kepada yang sejati, basis atau esensi dari segala fenomena, semoga semakin memperjelas hikmah kita dalam berdiam di dalam kesadaran dan mengolah emosi. Sekarang ini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan, sekitar 8 pertanyaan. Nanti saya akan tanya ke setiap orang di dalam playlist ini dan akan dijawab oleh mereka dengan keunikan mereka masing-masing. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ini sendiri. Yang pertama, apakah ketidakdamaian itu? Ketidakdamaian itu adalah ketika kita terhanyut atau tergenggam. Terhanyut atau tergenggam dengan pikiran atau emosi kita. Jadi pikiran dan emosi tidak menjadi masalah, tapi nanti kita terhanyut dan tergenggam oleh pikiran dan emosi kita. Atau bisa kita katakan juga terhanyut dan tergenggam
ke dalam satu pengalaman atau ke dalam satu objek. Melihat objek yang cantik dan ganteng, kita terhanyut, kesedot sampai lupa. Nah, terhanyut itu. Melihat objek yang jelek, dianggap jelek oleh persepsi kita atau dianggap kurang nyaman, kita hanyut dengan kemarahan atau penolakan kita. Hanyut, ketika hanyut itu sebenarnya langsung seolah-olah muncul subjek objek. Aku benci situasi ini. Aku benci orang ini. Atau aku mau orang ini. Aku mau situasi itu. Jadi ketika terhanyut itu, terjadi satu kontraksi. Demikian kalau dikaitkan dengan misalnya jawaban Mas Adi Prayuda di pertanyaan nomor 1 ini, nanti ada beliau menjawab, ketidakdamaian adalah resistensi terhadap aliran hidup di saat ini. Sangat selaras para sahabat dengan sudut pandang yang berbeda. Resistensi terhadap aliran hidup di saat ini. Kalau saya membahasakannya dengan ada satu keterhanyutan terhadap objek yang disukai atau yang tidak disukai, atau keadaan bosen, netral, ya, keadaan kayak bosen atau ngantuk, atau seperti kayak bosen ya, seperti bosen atau ngantuk atau masuk ke dalam gitu, ada satu kebodohan yang seolah-olah netral. Sebenarnya hanyut terhadap apa aja deh. Mau itu objek, pengalaman, emosi, pikiran, ada hanyut gitu. Melawan atau marah atau kebencian juga sebenarnya hanyut. Karena itu hanyut dengan pikiran kita sendiri. Hanyut ini bisa kita sebut deso, bisa kita sebut terpukau, bisa kita bilang ya resisten, bisa juga. Sudut pandangnya lain-lain, tapi intinya adalah kita tidak terbuka batin kita. Jadi kita kayak terkunci kepada sesuatu persepsi dualistik, di mana suka, tidak suka, bosan, benci, terkunci. Hanyut dengan satu angin pikiran, angin perasaan, angin objek, angin pengalaman. Itulah ketidakdamaian. Jadi ketidakdamaian adalah ketika kita hanyut dengan satu objek, pengalaman, persepsi, pikiran, dan tercipta satu kuncian, subjek objek. Aku tuh gini, aku tuh gitu, aku nggak suka gini, aku nggak suka gitu, dan lain sebagainya. Jadi hanyut. Yang nomor 2, apakah pikiran dan perasaan mengganggu kedamaian? Jawabannya tidak, pikiran dan perasaan sebenarnya tidak mengganggu kedamaian. Tetapi yang mengganggu kedamaian adalah keterhanyutan itu. Kelupaan itu, resistensi itu. Kita kehanyut, lupa, resisten, yaitu menjadi tergulung-gulung. Itu yang lebih parahnya. Jadi, pikiran dan perasaan tidak mengganggu kedamaian. Kemudian, nomor 3 adalah siapakah aku? Apakah aku? Apakah kedamaian itu? Tentu kita bisa melihat pertama-tama bahwa aku bukanlah apa yang kulihat gitu. Aku bukanlah televisi, aku bukanlah tisu, aku bukanlah bantal. Meskipun kadang-kadang kemelekatan itu, kehanyutan itu juga bisa menghinggapi objek-objek itu. Misalnya itu adalah milikku, bantal milikku, kasur milikku. Tapi jelas sebenarnya kita melihat bahwa itu bukan aku. Kita bukan kasur, kita bukan bantal. Melihat lebih dalam, sebenarnya aku juga bukan tubuhku ini.
Karena apapun yang masih bergerak dan bisa kita sadari, dia belum merupakan esensi kita. Dia adalah suatu manifestasi-manifestasi atau kembangan-kembangan. Tubuh ini bergerak, kita makan pecel, pecel mengalir. Nanti kita buang air besar, pecelnya turun lagi ke tanah, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih seperti mobil berjalan. Tubuh ini satu mekanisme kompleks yang berjalan, bergerak. Jadi jelas aku bukan tubuhku, aku bukan juga apa yang kulihat, apa yang kudengar. Tubuh ini sangat penting, tapi ini bukan yang paling esensi. Mungkin aku berekspresi melalui tubuh ini. Mungkin aku bermanifestasi melalui tubuh ini, tapi aku bukan esensinya di tubuh ini. Kita potong kepala, kita cari aku, tidak ada. Kita potong dada kita cari aku, tidak ada. Kemudian kita lihat lagi yang bergerak. Apakah aku adalah perasaanku? Perasaan datang dan pergi, berubah-berubah. Apakah aku adalah perasaanku? Sebenarnya bukan juga. Apakah aku adalah pikiranku? Pikiran terus bergerak? Bukan juga. Aku bukan pikiranku, karena pikiranku bergerak-bergerak terus. Aku bukan juga nafasku, karena nafas juga bergerak-bergerak. Aku bukan juga perhatianku, karena perhatian itu juga bergerak. Misalnya ke kanan, ke kiri, ke kanan. Perhatian itu berputar-putar. Lalu ketika aku bukan tubuhku, aku bukan pikiranku, aku bukan perasaanku, aku bukan perhatianku, siapakah aku? Meskipun tidak ada aku yang solid, tapi kita nyatanya ada sadar. Ada sesuatu yang sadar. Ini kita sadar. Nah, tapi ketika kita melihat, siapa toh yang sadar ini? Siapa yang sadar ini? Kita menunjuk. Seolah-olah yang sadar ini ada di balik kepala atau di dada. Siapakah yang di balik kepala atau dada ini? Mata kita congkel, kita taruh meja, mata tidak melihat. Kuping kita congkel, kita taruh meja, kuping tidak mendengar. Siapa yang melihat melalui mata, siapa yang melihat atau mendengar melalui telinga. Kita cari. Kita tidak menemukan apa-apa di situ. Kosong. Kosong tapi bukan tidak ada apa. Kita kosong tapi bukan tidak ada ya. Tapi tidak ada hal di situ. Tidak ada sesuatu. There is no thing. Tidak ada hal di situ. Tidak ada satu entitas di situ. Tapi meskipun tidak ada entitas, tapi kita sadar. Sadarnya ini tidak berentitas. Luas, lapang, sadar, terbuka. Tidak bisa kita tunjuk ini atau itu, ini atau itu. Tapi ya itu adalah kita sendiri. Ya ini, kita yang sadar ini. Sadar, tapi dicari si sadar ini siapa? Kosong, tapi meskipun kosong, sadar. Kosong dan sadar bersamaan. Nah ini tergantung bagaimana membahasakannya. Kalau di ajaran Hindu dikatakan itu aku yang sejati. Yang sadar dan kosong.
dan terbuka. Kalau dalam ajaran Buddha, ya itu tidak dinamakan aku, dinamakan esensi batin yang sadar dan terbuka. Dikatakan tidak ada aku, karena aku adalah komponen-komponen tadi. Yang sadar dan terbuka, yaitu tidak diberi nama aku, tapi hanya yang sadar dan terbuka. Kecuali pada kitab-kitab tertentu nanti memang kadang-kadang dikatakan aku yang agung itu ada. Tapi umumnya tidak. Umumnya dikatakan kalau dalam ajaran Buddha adalah esensi batin. Kalau di dalam ajaran Hindu ya aku yang sejati. Nah, uraian seperti ini mungkin tidak bisa memberikan Anda untuk langsung bersemayam secara total, sempurna di dalam kedamaian atau aku yang sejati itu. Atau tidak ada aku, tapi kesadaran yang terbuka, lapang, kosong, namun sadar itu. Namun demikian, ini menjadi satu perenungan yang berkali-kali kita lakukan. Berkali-kali kita coba, kita ulang terus, kita lihat lagi dan lagi. Kenyataannya memang tidak ada satu entitas. Meskipun tidak ada satu entitas di aku, tapi kita sadar. Sadarnya ini terbuka, sadar seperti langit. Beristirahat di situ. Apa adanya, just being. Menjadi sadar terhadap kesadaran itu. Menjadi sadar terhadap kesadaran itu tidak berarti ditumpuk begini. Sekilas mungkin seperti itu, tapi ya sadar aja. Seperti lilin yang menerangi dirinya sendiri. Dia menerangi berbagai objek, tapi dia sudah termasuk menerangi dirinya sendiri. Seperti matahari, cara dia menerangi dirinya sendiri adalah just be. Just be. Tapi meskipun kita sadar, just be, pendek-pendek tetapi sering, sadar seperti ini. Karena berbagai energi kebiasaan yang begitu kompleks, kita akan terhanyut lagi. Kita akan terdistraksi lagi. Nah, sadar lagi. Siapakah yang menyadari semua pengalaman ini? Siapa yang mengenali semua pengalaman ini? Dia tidak berlokasi, dia tidak berbentuk, berwarna, ya seperti langit lapang. Dan beristirahat di situ. Kalau kita praktekkan ya udah just be. Nanti kita hanyut lagi. Ketika hanyut, kita terdistraksi, kita hanyut. Kita boleh bertanya, siapa yang terdistraksi? Dan kembali lagi sadar. Lama-lama kita semakin mengerti bahwa kesadaran itu ya memang seperti langit, luas. Beristirahat di situ itulah kedamaian. Mengenali bahwa kita adalah langit, kita bukanlah awan-awan. Awan-awan itu adalah ekspresi dari langit. Di dalam awan yang kusut, di dalam awan yang hitam juga ada langit. Di dalam awan yang putih juga ada langit. Langit itulah esensi. Ada awan hitam, ada awan putih. Kita mengakui awan hitam, kita mengakui awan putih. Tapi ada langit itu yang selalu ada, senantiasa. Sadar, kosong, apa adanya. Demikian, siapakah aku? Itulah kedamaian. Itu sendiri. Itulah hakikat kita.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Situasi atau kondisi menjadi wadah untuk energi ketarik-tarik. Ketarik-tarik keluar menghancurkan objek adalah marah. Ketarik-tarik ke dalam adalah sedih. Sebenarnya situasi sahabat musuh itu hanya memancing energi-energi itu. Dia menjadi wadah, menjadi situasi yang memancing. Bukan sebab tunggal terciptanya emosi itu. Kalau tidak ada tubuh manusia pun tidak tercipta sesuatu pengalaman yang sama seperti ini. Jadi munculnya emosi-emosi ketarik-tarik itu merupakan sesuatu sebab akibat yang begitu kompleks. Kita hanya seolah-olah bisa memilih. Padahal itu sebab akibat yang begitu kompleks. Jadi situasi atau kondisi menjadi wadah bagi energi yang ketarik-tarik itu yang kita sebut emosi, marah, sedih, takut, malu untuk muncul. Meskipun tidak ada aku atau tidak ada entitas si pelaku emosi itu, kita lihat siapa aku yang mengalami emosi, siapa penderita itu siapa, kita tidak bisa menemukannya. Meskipun begitu penderitaan emosi tetap ada karena energi kebiasaan yang begitu lekat bertahun-tahun. Dan bertahun-tahunnya itu bukan hanya di generasi kita, tapi berasal dari fragmen-fragmen sebelumnya. Luka-luka generasi, luka-luka transgenerasi. Dari ayah, ibu, kakek, nenek, leluhur kalau kita cari, sampai ke manusia pertama. Nah, kemudian nomor 4 pertanyaannya. Oke, situasi dan kondisi menjadi wadah energi untuk ketarik-tarik. Marah, sedih, takut, dan lain-lain. Ketarik keluar adalah marah, ketarik ke dalam, sedih, dan lain-lain. Nomor 4, apa sikap kita terhadap energi yang ketarik-tarik? Setelah tentunya tidak digenggam sebagai aku dan dipisahkan dari drama atau ceritanya. Pertama-tama tentu kita tahu siapakah aku. Itu yang penting. Kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan atensi kita. Yang kedua, kita memisahkan dan tidak terlalu tersedot concern kepada ceritanya. Si Budi bla 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 bla, si Joko bla 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 bla, si Andre bla 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 bla, dia itu begini, dia itu begitu. Kita tidak terlalu concern kepada cerita-ceritanya. Kalau mau ada waktu untuk didengarkan ceritanya boleh. Tapi kita itu akhirnya tidak terlalu concern ke situ. Tapi kalau memang ceritanya itu berbuih-buih dan butuh didengarkan, masih butuh didengarkan, silahkan. Tapi akhirnya juga kita ceritakan, kita pisahkan, kita pisahkan dari cerita-cerita. Wah, dia begini, dia begitu, saya ketipu begini, saya ketipu begitu. Oke, letakkan dulu cerita-ceritanya, dan tokoh akunya di cerita itu kita letakkan, kita juga tahu siapakah aku, sesuai dengan pertanyaan nomor 3 tadi. Lah, tapi setelah begitu tetap masih ada nih ketarik-tarik nih Mas Andreas. Masih ada ketarik-tarik meskipun tidak ada si penarik, tidak ada si yang ketarik, tapi masih ada sesuatu yang bulek-bulek ke dalam begitu. Itu kita kasih nama sedih. Ada sesuatu yang narik-narik ke jidat begini, kita kasih nama hawa nafsu atau nafsu seksual. Teng, teng, teng. Masih ada tuh. Bosen rasanya kayak keras di perut, ulu hati. Masih ada tuh ketarik-tarik meskipun tidak ada si penarik.
Sudah kita letakkan juga ceritanya. Apa sikap kita terhadap energi yang ketarik-tarik itu? Setelah tentunya tidak digenggam sebagai aku dan dipisahkan dari drama atau ceritanya. Nah, sikap kita yang universal adalah tidak hanyut dan tidak melawan. Tidak menjadikan ketarik-tarik atau emosi itu sebagai musuh kita, tapi juga tidak menjadikan ketarik-tarik itu sebagai bos kita yang harus kita turuti. Tapi ketarik-tarik itu adalah sahabat kita. Sahabat tidak jadikan musuh, tidak jadikan bos. Wah, berarti kita mengikuti dia. Enggak. Kalau ada dorongan di tempat sepi, kita ingin berbuat jahil, apakah diikuti? Tidak. Tidak diikuti. Tidak juga dimusuhi. Tidak juga ditekan. Lalu apa sikap kita? Ya, bersahabat dengan itu. Mau mendengarkan, mau mengerti. Nah, disinilah bedanya. Nanti teman-teman bisa lihat uraian-uraian dari Mas Adi Prayudya, dari istri saya. Beliau yang energinya lebih ke dalam. Percaya dengan pengolahan otomatis dari emosi itu dengan cara memberi emosi itu ruang. Fokus pada kesadaran, siapa yang menyadari. Dengan fokus kepada kesadaran, kita menjadi ruang, kita memberi ruang. Dan dalam memberi ruang itu kita pengolahan emosi yang otomatis akan secara otomatis ya terjadi. Dengan kita membiarkan saja. Dengan kita ya biarin aja. Tidak usah kita terlalu beri perhatian, biarin aja. Kita sebagai ruang. Dia otomatis akan lebur. Dengan memancingnya dengan pertanyaan siapa yang menyadari. Siapa yang menderita ini. Dah, di situ. Biarin, let it be. Sikap kita adalah seperti itu. Untuk sahabat-sahabat yang mirip nih dengan istri saya, dengan nanti beda-beda ya sahabat-sahabat kita ya. Tapi kurang lebih adalah tidak memberinya atensi. Biarkan saja. Nah, sementara ini sekarang saya gantian menguraikan buat sahabat-sahabat yang tipenya mungkin care, extrovert, care, begitu ya, perhatiannya tidak bisa ditarik ke sini. Pesan saya apa? Ini mirip-mirip dengan saya berarti. Seperti apa sikapnya? Sikapnya adalah, ya nggak apa-apa, perhatiannya akan menempel ke emosi itu, kesedot ke emosi itu. Ini seperti Tuhan yang sedang menyatakan, aku telah membuat tonjolan di sini. Perhatianmu akan kesedot ke situ. Tapi jangan kesedot ke buih-buih ceritanya. Tapi adalah sentuh emosinya itu. Seperti begini loh. Begitu. Seperti sentuh emosinya. Percaya dengan esensi emosinya yang adalah terbuka. Kita percaya, mungkin kalau kita tidak bisa membiarkan ignore, kita percaya dengan menyentuh emosinya itu. Oke, kalau emang kesentuh, ya kesentuh aja. Tapi saya akan mengerti esensinya. Saya percaya, saya punya iman terhadap esensinya. Bahwa esensi semua emosi itu berkah. Kemarahan esensinya adalah ketegasan. Rendah diri esensinya adalah rendah hati. Sombong esensinya adalah syukur. Biarkan perhatian tersentuh kemanapun. Masuk kemanapun. Arti tidak hanyut di sini adalah ketika perhatian masuk pun ke emosi itu, menyentuh emosi itu,
Arti tidak hanyut adalah kita tidak kehilangan tekad kita. Bahwa ketika menyentuh emosi pun, kita melihat langitnya. Melihat awan, kita teringat langit. Melihat ombak, kita teringat laut. Melihat emosi, kita teringat kelapangan, landasan yang merupakan dasar dari segala emosi. Kita teringat Tuhan, esensi semua fenomena, yang juga esensi semua emosi. Kita percaya dengan kekuatan otomatis. Kita tidak manual, tapi kita percaya dengan kekuatan otomatis. Perhatian kita akan melebar dan menyentuh emosi itu. Sentuhkan saja, tapi tidak hanyut. Itulah tekad kita. Kita merawat, memeluk, mendekap, menyentuh emosi itu. Mengedukasi emosi itu. Kayak, ayo, semangat. Pasti bisa. Pasti bisa di sini adalah kita percaya emosi itu hakikatnya berkah. Jadi kita handshake itu kita sentuh kayak. Mungkin emosi itu awalnya akan rewel, tidak mau kita sentuh kayak loncat-loncat. Tapi ya kita dengan welas asih kita sentuh. Kita lihat bahwa kesakitan ini bukan kesakitan kita sendiri, tapi adalah kesakitan semua makhluk. Ketika kita sakit gigi, kemudian giginya kita sakit, itu adalah keterbatasan tubuh kita. Dan banyak makhluk, manusia, hewan, dan lain-lainnya terbatas oleh persepsi tubuhnya. Bisa sakit, bisa mati, itulah keterbatasan tubuh. Sehingga kita berdoa, ya sakit ini adalah sakitnya semua makhluk. Semoga semua makhluk dan saya pribadi juga terbebas dari semua ini. Berkah, berkah, berkah. Demikian doa itu simbol, artinya kita menyentuh itu. Keterbatasan ini adalah keterbatasan semua makhluk. Demikian apabila ada syukur, ada berkah, ada hal-hal yang memuaskan, juga ini adalah berkah buat semua makhluk kita persembahkan juga. Jatuh cinta ini adalah jatuh cinta semua makhluk. Berkah, berkah, berkah. Kita berani untuk menyentuh. Dan percaya bukan hanya pada penampakan, bukan hanya pada ekspresi rasa itu, tapi percaya pada esensinya. Sesekali kita boleh berjeda dan melihat. Jadi kita bahkan bisa mengkombinasikan juga dengan teknik-teknik sahabat-sahabat yang energinya lebih ke dalam atau introvert tadi. Siapa yang menderita ini? Siapa yang mengalami pengalaman ini? Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk beristirahat dalam kelapangan. Tapi kalau nggak bisa, energinya ketarik lagi, ketarik aja nggak apa-apa. Saya juga akan menemukan kesejatian di dalam awan-awan. Semua adalah langit. Mau perhatian kita ke kiri, ke kanan, kemana, sadari. Sadari bahwa kita tidak bisa lepas dari langit yang sadar dan lapang ini. Sadari semua suka dan duka, penderitaan maupun kebebasan, adalah petualangan dari semua makhluk. Penderitaan adalah petualangan dari semua makhluk, kebebasan juga adalah petualangan dari semua makhluk. Sakit, jatuh cinta, malu, takut, semua insecure. Kalau kita lihat hewan-hewan, anjing, kecoa,
juga memiliki satu emosi-emosi ini meskipun tidak memiliki pemikiran konseptual yang berupa analisa. Meskipun tidak memiliki analisa, tapi memiliki satu insting emosi yang merupakan sesuatu hal yang lebih dalam. Seperti takut, seperti insecure, dan lain sebagainya. Tentu bukan didasarkan dari konsep-konsep analisa, tapi ada sesuatu di tubuhnya yang lebih dalam. Demikian benar-benar kita rasakan penderitaan ini adalah penderitaan semua makhluk. Sentuh, berkah, percaya, kemampuan healing otomatis dari kesadaran kita. Semua akan diberkahi dengan niat yang tulus. Siapakah aku? Siapakah yang menyadari semua ini? Anda adalah langit bebas itu sendiri. Anda adalah berkah itu sendiri. Langit bebas yang sadar, lapang, dan mancarkan berkah. Esensi emosi adalah berkah. Kemarahan, ketakutan, dan lain-lain bukan hilang kemudian berganti dengan berkah. Tapi dia sendiri terbersihkan, dia sendiri termurnikan, dia sendiri mekar, dan dia sendiri menjadi berkah. Gitulah sikap kita. Mungkin ini adalah versi yang bergaya keluar, ekstrovert, atau disebut tantra. Bisa digabungkan dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, oleh istri saya. Tapi ini yang saya praktekkan setiap hari, setiap detik. Kalau ada apapun energi yang muncul, saya katakan ya, ya. Meskipun ada banyak resistensi itu. Resistensinya juga saya ya, mantap, berkah. Kalau belum mampu, kita belum mampu, ya kita meminta tolong. Tuhan, para guru, kesejatian, ajari kami belum mampu. Ajari kami untuk melihat berkah. Kami belum mampu, berkah, berkah, berkah. Teladani para guru, para suci. Rasakan kita berada bersama mereka. Berseru. Kita lama-lama akan ada nyali untuk menyentuh rasa-rasa ini. Bukan awan menyentuh awan. Atau aku sebagai Andreas menyentuh emosi. Tapi langit menyentuh langit. Aku sebagai langit atau tidak ada aku, tapi adanya langit. Kesadaran ini, langit yang sadar ini, menyentuh langit yang sadar ini juga dalam bentuk emosi-emosi yang sedang berkontraksi. Itulah esensi dari kebebasan atau pembebasan emosi. Tentu ini butuh familiarisasi dan ini juga yang kita latih setiap hari, yang saya latih setiap hari. Teman-teman boleh kombinasikan ini dengan obrolan-obrolan lain yang ada di playlist ini. Sehingga akan lebih kaya dan teman-teman bisa praktekkan. Kalau saya pribadi seperti apa? Seperti apa yang cocok, seperti apa yang berkah, seperti apa yang pas. Silakan disesuaikan dengan keunikan kita pribadi. Ini petualangan kita pribadi. Itu semoga berkah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah tips-tips tambahan terkait gejolak pikiran dan emosi? Tips-tipsnya ya jangan terlalu serius. Jeda-jeda.
Kalau nggak mampu jeda ya udah sebisanya. Kalau mampu jeda ya jeda. Pendek-pendek tapi sering, nggak usah ditahan begitu ya. Siapakah aku? Meditasi, tidak usah ditahan. Pendek-pendek tapi sering. Iya, kita merasakan rasa, kita melihat si perasa, tidak ada entitas di dalamnya. Beristirahat di situ. Rasakan rasa tanpa si perasa. Tanpa aku yang merasakan. Tanpa identifikasi terhadap tubuh ini aku. Hanya apa adanya rasa. Ini tidak sulit, sangat mudah, sangat simpel, justru rasakan secara simpel dan sederhana. Jangan serius-serius, benar-benar apa adanya. Tapi kalau aku maunya serius, nggak masalah. Ya bolehlah serius, rasakan apa adanya. Emosi ini tuh tidak ada solusi yang 100% berhasil. Maka dari itu saya mewawancara banyak orang. Memang instruksi yang paling utama adalah tidak menggenggam, tidak hanyut, tapi juga tidak menjadikan musuh, tidak mengeblok. Itu instruksi yang utama. Tetapi gaya atau style atau ketika sudah detail masuk ke dalam itu berbeda-beda. Nah, itu silahkan teman-teman kaji sendiri. Tes. Ini bukan satu kebenaran, tapi ini satu referensi saja dari para sahabat dan dari saya sendiri. Mari teman-teman uji kalau saya pribadi, kalau teman-teman pribadi seperti apa. Yang kira-kira berkah untuk emosinya. Kita tidak menghindari emosi, tapi kita mau untuk semakin akrab, semakin memberi ruang, semakin menjadi ruang bagi emosi. Oke, itu saja tipsnya, santai, dan ya, lakukan yang terbaik. Anda sudah bagus sekali. Tidak perlu terlalu, wah ini benar atau salah, ini sudah dapat atau belum. Ya, Anda sudah melakukan yang terbaik. Berikutnya, nomor 6. Apakah sebenarnya pikiran dan emosi itu? Pikiran dan emosi adalah ekspresi dari kesadaran, ekspresi dari kesejatian. Kita lepaskan dulu pemikiran-pemikiran terhadap antena-antena ya. Antena itu misalnya emosi itu ada di otak, pikiran itu ada di otak. Otak, jantung, perut itu adalah antena. Tapi pikiran, emosi itu pengalaman batin. Pengalaman batin, apa maksudnya? Emosi, pikiran adalah ekspresi batin yang diantenakan oleh otak, antena. Tapi siarannya sendiri bukan di otak. Emosi dan pikiran adalah pengalaman batin. Ekspresi dari batin. Batin kalau dilihat, esensinya ya kesadaran yang lapang dan kosong, jernih, lapang. Nah, ekspresi dari kesadaran itu adalah emosi-emosi dan pikiran-pikiran. Jadi sebenarnya mengenal ekspresi-ekspresi itu, tapi tidak terhanyut dengan ekspresi-ekspresi itu. Melihat langitnya, melihat awan, ingat langit. Melihat ombak, ingat laut. Itulah kita semakin apapun yang kita alami, kita tidak terhanyut atau terlepas dari kuda-kuda kita sebagai langit yang luas dan sadar. Terus secara santai mengingat lagi dan lagi dengan kerinduan menyentuh emosi itu dengan berkahan. Jadi pikiran dan emosi adalah modulasi atau ekspresi dari kesadaran.
Nomor 7, bagaimana pengalaman pribadi bedanya dulu dan sekarang mempraktekkan ini. Bedanya adalah relasi kita terhadap emosi, relasi kita terhadap fenomena. Kalau dulu relasi kita terhadap fenomena adalah aku adalah Andreas yang terkurung di balik kepala ini, aku berupa entitas yang terpisah dari yang lain, terkurung dengan tubuh ini. Pikiran dan emosi ada di otak. Dengan pemahaman itu, ya kita berusaha menolak emosi negatif. Kita positif, kita menggunakan cara-cara yang bermacam-macam yang memanipulasi sampai emosinya positif. Lama-lama itu tidak langgeng atau dikenali menjadi bukan solusi yang sejati. Sekarang lama-lama terkenali dengan begitu amat jelas bahwa siapakah aku, siapakah esensi batin ini tidak terikat oleh kerangka tengkorak dan organ-organ tubuh ini. Dan meskipun secara sementara seperti seolah-olah terlokalisasi, itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita melihat lokalisasi itu, kita tidak menemukan satu cangkang yang mengurung di situ. Kita adalah langit yang seolah-olah terlokalisasi, padahal lokalisasi ini hanyalah satu sudut pandang saja, focal point atau sudut pandang. Kemudian relasi terhadap emosi, karena kita lebih luas pandangannya, kita juga melihat bahwa kesakitan, kesedihan, kebahagiaan kita adalah dipengaruhi saling bergantung oleh banyak makhluk. Kita ada welas asih yang natural akan muncul. Kemudian relasi dengan emosi ya semakin akrab. Kita tidak lagi menekan emosi negatif, kita tidak lagi hanyut oleh emosi positif. Semua ini kita sentuh berkah apa adanya. Berkah itu bukan positif, berkah itu bukan negatif, berkah adalah berkah mantap. Apa yang nyata akan bersinar, apa yang real, yaitu bukan satu apa yang nampak ini. Keluasan di dalam hati itu akan semakin nyata. Kemudian relasi dengan emosi ya semakin akrab lah, semakin akrab. Sehingga ya semakin menyala kedamaian natural yang adalah esensi kita yang sejati. Andreas pribadi tentu masih banyak kekurangan, ya, dosa, kekurangan, kecacatan, masih penuh dengan kejelekan. Justru kita semakin menyadari memang penuh dengan kejelekan karena kita semakin melihat dengan jelas. Kejelekan itu semakin nyata, tapi kebagusan itu juga bersinar bersama dengan kejelekan itu. Kebagusannya itu adalah dasar dari semua kejelekan ini. Jadi Andreas yang memang masih penuh dengan noda dosa dan kejelekan ini, memang masih jauh dari berkah yang penuh sempurna. Tapi adalah bohong kalau saya mengatakan bahwa saya tidak melihat atau saya tidak merasakan kedamaian itu. Ya, ada hidup yang fulfilling, ada hidup yang penuh, ada kedamaian itu, ada keberkahan itu, ada keindahan itu sudah semakin nyata dan semakin nyata. Meskipun itu ada dibarengi bersama-sama dengan gejolak-gejolak hidup yang memang naik dan turun dan penuh dengan lika-liku. Itu tidak apa-apa. Seperti mengutip Nabi Isa atau Yesus, penderitaan itu bersama-sama dengan kekudusan itu
penderitaan dan kekudusan bersama-sama. Jadi itu yang saya rasakan dengan tulus. Jadi ya memang tentu masih jauh dari berkah yang sempurna. Tetapi bohong juga kalau kita katakan bahwa kita tidak merasakan damai itu. Iya, kita sangat melihat dengan jelas bahwa itu tuh bukan sesuatu hal yang legenda atau eh, apa yang ditulis oleh leluhur dan teks-teks kuno itu merupakan satu apa ya, mungkin kebohongan zaman itu. Tidak, sangat bisa kita alami, sangat nyata, sangat benar-benar. Itulah yang saya praktekkan dan setiap hari. Dan emosi-emosi juga bukan mereda, bukan, sorry, bukan juga damai yang seperti kayak damai, haha, bukan juga, tapi semakin akrab dengan gejolak-gejolak itu seperti peselancar yang secara alamiah mengalun di ombak-ombak itu. Dan tentu ya tampak nyata bahwa kita adalah keluasan yang melampaui tubuh, pikiran, perasaan ini. Itu doakan saya semoga semakin berkah dan jos. Pertanyaan terakhir, apa dorongan natural atau tekad natural sekarang ini? Dorongan natural, tekad natural ya adalah terus untuk semakin mengenali keindahan ini. Terus dan terus, terus dan terus, terus dan terus, lagi dan lagi. Demi memberkahi, membagikan juga adalah untuk semua makhluk. Jadi adalah semakin memperdalam imprint atau ya kedalaman, penyerapan, embodiment dari bijaksanaan ini dan welas asih ini terus dan terus lebih dalam. Sembari juga memberkahi demi pencerahan juga semua makhluk dan hewan, kuman-kuman semuanya. Jadi ya kita berdoa bersama dan doakan juga Andreas. Semoga semakin memperdalam ini terus dan terus. Dan juga semakin memberkahi banyak makhluk yang berjodoh secara relatif, secara absolut adalah semua makhluk. Dengan tidak langsung dari wujud ini tentunya. Tapi dari kelapangan yang melampaui wujud itu. Jadi tekad naturalnya salah satunya mewujud dalam video series ini. Semoga berkah bagi teman-teman. Semoga kita semua semakin menyerapi keindahan ini dan semakin berkah juga untuk semua makhluk. Thank you semuanya. Selamat menikmati juga uraian dari para sahabat kita yang lain. Semoga semua uraian ini berkah dan bermanfaat. Thank you, kita dedikasikan. Semoga ini berkah buat kita semua dan juga semua makhluk. Thank you, thank you, thank you sudah mendengarkan. Selamat mendengarkan yang lain juga. Dan silakan menyelami, akhirnya membuktikan sendiri tentang jalan ini, tentang bagaimana kita bisa membebaskan emosi sesuai dengan personality kita tentunya, tapi dengan dasar keluasan yang sama, dengan tidak memusuhi maupun mengikuti, terhanyut olehnya. Oke, thank you very much. Berkah mengalir selalu. Yes, thank you buat teman-teman semua.